Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Di video kali ini saya akan melakukan unboxing dan juga merakit mobil STB Aero Avante Asia Challenge 2024 spesial. Nggak usah nunggu lama, kita langsung aja buka boxnya. NANI? Kita lihat isinya ya. Ini dia Aero Avante Asia Challenge Special nih 2024. Bodinya warna putih. Biasanya bodi Aero Avante itu yang versi original yang paling pertama tuh warnanya biru tua. Terus di sini kita dapat ban super hard. Ini ada lettering Super Hard Asia Challenge Tamiya Mini 4WD. Nah, karena ban Super Hard ini makanya mungkin banyak yang bilang bahwa kit ini cocok banget untuk main STB ya, karena udah langsung dapat ban Super Hard. Harga kitnya juga nggak mahal-mahal banget. Oke, habis bannya ini ada A-parts-nya atau biasa disebut gearbox, ada tutup baterai, roller. A-parts-nya dapat warna hitam ya di sini. Terus ini chassisnya warna biru tua chassisnya. Untuk bahan chassisnya ini biasa ya, bahan ABS aja, tapi warnanya cakep sih nih, kayak model-model chassis MA yang biru terakhir saya pakai sih. Nah, habis chassisnya ini nih, velg fin warna hitam. Tadinya saya kira ini tuh dapat velg bahan karbon ya, ternyata bukan, ini velgnya bahan biasa PP ya, polipropilen. Jadi warnanya aja yang hitam tapi bukan velg karbon. Habis velg kita dapat gear rasio 3,5:1 standar ya, biasanya ban medium dapat rasio gear 3,5:1. Di sini ada grease, propeller, motor standar, sama terminal. Juga baut-baut buat masang roller. Kemudian ini manual booknya. Ini cara pasang stiker dan cara merakitnya. Semua petunjuk ada di sini. Terus ini beberapa surat-surat lagi tentang safety. Dan ini dia. Ini stikernya guys. Stikernya tuh kayak metalik dan mengkilap-kilap gitu ya. Bukan dop jadinya ya. Oke, kita akan mulai rakit dan pertama kita lepasin dulu A-parts-nya dengan menggunakan nipper ini supaya pinggiran parts-nya itu rapi potongannya. Nah, untuk ngelepasin ban dari runner, saya ketemu beberapa teman-teman yang mengeluh kalau setelah dipotong itu bannya jadi ada jendolannya. Jadi kalau saya biasanya sih caranya supaya menghindari hal itu terjadi, kita tarik dulu runner karetnya ini ke atas. Habis itu baru kita pakai nipper, ambil bagian bawahnya banget, baru kita potong. Jadi ini hasilnya lumayan lah, lihat tuh, tonjolannya nggak ada. Jadi dia tuh langsung kecabut karena kita tarik runnernya. Oke, keempat bannya sudah lepas dari runner. Sekarang kita akan melakukan hal yang mungkin paling nyebelin dari setiap kita ngerakit sebuah kit Mini 4WD, yaitu masang as roda ke velgnya. Karena ini kita harus balance ya. Jadi sebisa mungkin saya akan cocokin bentuk hex yang ada di dalam velg dengan bentuk hex yang ada di as roda. Kemudian kita masukin, terus nanti kita tes ke chassisnya, udah balance atau belum. Kalau belum balance, kita copot lagi, puter satu siku, kemudian pasang lagi. Itu kita ulang-ulang sampai kita dapat bagian mana yang goyangnya paling sedikit di antara 6 sisi tersebut. Proses balancing velg sempat saya tunjukin waktu saya ngebangun mobil side damper class MA chassis, dan teman-teman bisa tonton video itu dengan mengklik link di kanan atas ini dan kalian akan diarahkan ke video tersebut. Sebelum kalian memasang velg dan bannya, pastikan kalian menambahkan grease di bagian dalam dari bearing plastik ini, di depan, belakang, kiri, dan kanan. Kemudian kalian juga perlu menambahkan grease ini kepada bagian kuku-kuku dari setiap gear, kemudian sisi dalam dan juga sisi luarnya dari setiap gear yang akan kalian pasang. Hal yang sama juga perlu kalian kerjakan pada spark gear dan juga counter gear. Oleskan semua grease-nya di bagian kuku-kukunya dan juga sisi dalam serta sisi luar dari setiap gear. Dulu biasanya saya akan membubuhkan grease ini ke oil aplikator, baru akan saya oles ke gear yang akan saya pasang. Nah, kali ini sebelum saya belanja peralatan Mini 4WD, saya konsultasi dulu tuh sama Agung. Terus Agung saranin beli aja tuh kuas di tukang fotokopi, 3.000-4.000 juga dapet. Dan akhirnya saya ikutin guys. Ini saya pakai merek Joico, saya beli kuas yang ada. Ini juga pertama kali ya, saya jadi kayak mencoba menggunakan ilmu kerenya dari Agung STK. Jadi kita akan lihat bisa nggak nih ngolesinnya. Kita coba dulu ya. Lihat tuh guys, ternyata beneran nih, ilmu dari Agung mantep bener. Bener-bener bisa diolesin tuh ke sela-sela gearnya.
Oke, semua velgnya udah terpasang. Di sini crown gear, spar gear, propeller shaft, dan crown gear depan juga udah terpasang semua. Sekarang kita akan pasang terminal di bagian depan. Caranya kita sangkutkan seperti ini. Sudah terpasang. Kemudian kita taruh switchnya di atas ini. Kemudian kita akan tutup dengan menggunakan parts ini. Caranya kita selipin dulu nih di samping kiri, baru kita tekan. Nah, ini sudah terpasang ya. Pastikan switchnya pas di on off itu gerak si terminalnya. Berikutnya kita pasang terminal pada gearboxnya. Setelah terpasang akan tampak seperti ini. Lalu kita pasang motornya. Kemudian kita masukkan dengan menyelipkannya seperti ini. Lalu kita tutup dengan menggunakan penutup gearbox bagian belakang. Ya, sudah terpasang. Berikutnya kita oleskan terlebih dahulu counter gear shaftnya dengan menggunakan grease. Kita pasang counter gearnya, kemudian kita oleskan juga grease pada counter gearnya. Masih ada satu bearing plastik dari kit AR dan kita akan pasang pada bagian counter gear di bagian sini nih. Setelah itu baru kita pasang ke chassisnya seperti ini, dan terakhir kita tutup menggunakan penutup counter gear. Nah, sudah kepasang. Berikutnya kita tinggal pasang battery covernya. Taruh di bagian depan seperti ini, kemudian tekan ke bawah. Ya, kita pasang keempat bannya. Oke, semua bannya udah terpasang. Berikutnya kita akan pasang rollernya. Nah, untuk proses pemasangan stiker, biasanya saya akan menyiapkan satu buah pinset, boleh yang bengkok ataupun yang lurus, dan juga sebuah cotton bud. Jadi, biasanya saya akan ngambil stikernya dengan menggunakan pinset, kemudian bagian berlekuk di bodi yang biasanya susah ditekan dengan jari, kita tekan dengan menggunakan cotton bud. Saya akan coba contohin dengan memasang stiker Asia Challenge di bagian wing dari Avante ini ya. Jadi, kita ambil dulu di sini pakai tweezernya atau pinset. Nah, habis itu pasangin dulu, pasin dulu, pastiin dia lurus, ceki. Oke, kalau udah aman. Nah, ini kalau masih tempatnya gede gini nih masih bisa pakai jempol gini kan. Nah, dia udah kepasang tuh. Bagian pinggir-pinggirnya tuh suka nggak kena teken. Jadi biasanya saya pakai cotton bud, set. Nah, tuh ujung-ujungnya biar kena teken bener-bener gitu ya. Ini jadi udah kepasang. Kita pasang sebelahnya, kita taruh gini, tip. Nah, pakai cotton bud lagi ujung-ujungnya. Set. Gini kira-kira. Jadi kepasangnya bisa rapi dan ujung-ujungnya bisa keteken. Jadi sekarang saya akan pasang stikernya semua dulu. Habis itu kita lihat setelah jadi kayak gimana. Oke guys, akhirnya Aero Avante-nya kelar juga nih guys. Di sini seluruh stikernya udah saya pasang, tapi saya ada sisain dua di sini yang harusnya pakai warna merah, saya biarin warna putih. Dan tampilannya tuh emang keren banget sih untuk edisi Asia Challenge 2024 ini. Anyway, akhirnya mobil ini selesai dan mobil STB ini akan saya pakai untuk balapan di kantor hari Selasa. Dan jujur aja tadi selama proses merakit, saya tuh sempet bingung ya. Yang pertama karena saya kan udah lumayan lama nggak megang Mini 4WD, terus lebih lagi saya jarang banget main pakai AR chassis. Tadi pas ngerakit di bagian gear aja sempet bingung, masang propellernya sempet kesulitan, pas mobilnya dinyalain suaranya juga kasar. Saya harus cek sana sini lagi untuk cari tahu ini bunyi kasar itu dari mana gitu ya. Sampai akhirnya sekarang posisinya udah lumayan lah. Buat teman-teman yang udah punya pengalaman pakai Aero Avante tipe ini buat main STB, mungkin bisa tulis di bagian komentar di bawah dari video ini dan kasih tahu enak nggak sih sebenarnya main STB pakai Aero Avante ini. Karena yang saya tahu kan kebanyakan main STB tuh bannya udah pakai marun ya, cuman kan ini pakai super hard. Kalau saya pribadi sih ngerasa super hard udah cukup, tapi mungkin cornering speednya akan kalah ya sama ban marun. Ya apapun itu, pokoknya mobilnya udah selesai. Dan untuk video hari ini saya selesaikan di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, klik tombol like bila kalian suka dengan video ini, klik tombol dislike aja bila kalian nggak suka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.